Oreo selalu cemburu tiap lihat adek mainan boneka. Entah itu boneka anjing atau boneka burung sekalipun. Jadi adek minta mama bikinin boneka yang mirip Oreo aja, biar Oreo nggak cemburu. Dan ketika adek pergi ke luar negeri tanpa Oreo, boneka itu selalu adek bawa kemana-mana. Mau jalan-jalan kemanapun, boneka Oreo selalu ada menemani adek. Udah lama majikan gak bikin boneka dari bulu kucing, sampai menggunung gini bulunya. Hari ini majikan mau bikinin boneka mirip karakter di game. Pertama, keluarin stok bulunya, terus ambil sebagian dan diwarnain pink. Rajut bulu-bulunya sampai jadi bentuk boneka. Gambar wajahnya juga biar gak serem, pakein pita biar imut. Jadi deh, ada yang tahu ini karakter apa? Majikan kaget banget pas lihat ada tumpukan sampah di bawah sofa. Dia langsung mikir, siapa nih yang bikin berantakan begini? Blacky pun langsung kabur, takut dituduh. Majikan langsung cek rekaman CCTV. Dan bener aja, ketahuan deh. Rupanya Blacky habis makan snack, bungkusnya diselipin di bawah sofa. Blacky pun langsung dijewer manja. Setelah itu, Blacky minta maaf dengan wajah memelas. Untung majikan sayang banget sama Blacky, jadi dimaafin deh. Blacky emang hobi banget bikin majikan kesel. Dia suka ngumpet di benda-benda warna hitam sampai susah banget dicari. Majikan sampai harus perhatiin tiap sudut rumah satu-satu. Akhirnya majikan manggil temannya yang cantik buat bantu nyari. Pas dicari, ternyata Blacky sembunyi di karpet hitam dan langsung kabur begitu ketahuan. Waktu Blacky main sama majikan, temannya kaget banget karena Blacky bisa ngilang total kalau di benda warna hitam. Akhirnya, teman majikan kasih Blacky baju biar gampang dicari. Bajunya keren bingit, Blacky jadi mirip pangeran mahkota. Dan uniknya, pas malam hari baju Blacky malah nyala sendiri tiap ada suara. Jadinya dia nggak bisa tidur deh, gara-gara suara ngorok majikan yang kenceng banget. Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi bontot, lalu siapin papan dan jentik jari, langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara, tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu, biar bontot selalu nyaman. Selesai deh, gogon di atas, bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si bontot sama gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Majikan beliin mainan buat para kucing, tapi mainannya mini banget. Ini gimana cara maininnya? Walaupun mini, ternyata masih bisa dipakai buat garuk-garuk. Habis itu dibeliin makanan. Dan itu pun kecil bingit. Duh, yang bener aja dong majikan. Mana kenyang ini? Bontot pun ngambek dan galau. Biar para kucing nggak ngambek lagi, majikan beliin sendal baru yang lucu. Tapi sandal bontot gede banget. Emangnya bontot raksasa? Si Cila sama Bobon malah bermesraan. Sementara si bontot nggak dapet tempat tidur. Mana si Putih ngorok lagi tidurnya. Bangun tidur si Putih langsung nunggu di depan mesin makanan. Si bontot yang ngeliat Putih langsung gercep ikutan. Si Putih malah ketiduran. Jadi dihabisin bontot deh makanannya. Begitu bangun makanan udah habis, si Putih sedih dan ngadu ke majikan. Jadinya bontot di penjara deh. Si Putih pun dikasih makanan baru yang enak bingit. Si bontot cuma bisa liatin. Karena si Putih baik, bontot dikasih juga makanannya dan dibebasin. Sekarang waktunya makan. Kakak-kakaknya bontot langsung gercep makan. Tapi si bontot nggak kelihatan batang hidungnya. Majikan pun nyariin kemana-mana. Padahal dia lagi ngumpet di atas. Bontot pun digantung di jemuran biar nggak bisa manjat-manjat lagi. Kalau kamu nggak mau makan, sini mending kamu aja yang aku makan. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung. Dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici. Walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar. Dia lewat dengan cara zigzag. Dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, buat semangatin si Koko. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga. Majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru.
majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Majikan bawa Emon ke pesta kucing. Ada banyak kucing yang datang, Emon pasti seneng deh punya teman baru. Tapi pas majikan tinggal ke kamar mandi, loh kok Emon ada di pojokan gak main sama kucing lain? Wajah Emon terlihat sedih. Majikan pun cek CCTV. Ternyata tadi Emon didorong dan ditendang. Pas majikan samperin ternyata mereka lagi ngomongin Emon. Katanya Emon jorok dan gak manis kayak kucing lainnya. Dengar itu, majikan langsung marah sama mereka. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah bilang omongan mereka bener. Emon pun makin sedih dengernya. Pas sampai rumah, Emon langsung murung. Jangan sedih Emon, kamu adalah kucing terbaik di dunia. Teman-teman like dan komen buat semangatin Emon ya. Dicari kucing hilang, ciri-ciri Oreo. Majikan cariin di mana-mana tapi nggak ketemu. Di tumpukan boneka pun nggak ada. Besoknya majikan tempelin selebaran lagi. Terus majikan nanya kucing di situ, lihat kucing ini nggak? Majikan kasih makan si Oyen biar mau nunjukin di mana Oreo. Setelah ngikutin si Oyen, Oreo pun ketemu. Majikan lega Oreo udah ketemu. Tapi, lah kok ada kucing lain yang mirip Oreo? Jadi yang asli yang mana nih? Berawal dari majikan yang nggak sengaja injek bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke-7. Sekarang waktunya mandi. Tapi si bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu, waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si bontot... Help me! Ini si Pepeo, ponakan bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan Hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk. Kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak. Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo.
Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si Bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin, Pepeo dibilasin, lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin, si Pepeo malah pup. Pepeo lagi baca buku nih, gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeo bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeo fokus baca lagi, tapi Pepeo udah ngantuk berat. Alhasil Pepeo tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Pepeo? Si Pepeo usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepeo dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepeo kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepeo pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, gak bisa dimakan. Setelah itu, Pepeo dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman Bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut. Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya paman Bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan Pepeo malah berantakan lagi. Alhasil Pepeo diusir. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blacky kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blacky. Lalu Blacky diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blacky dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blacky. Tiba-tiba bulu di tangan majikan tumbuh panjang. Kok bisa? Majikan jadi mirip Blacky. Pas dicek, bulu Blacky juga sama tebalnya. Jadilah majikan rutin cukur bulu. Karena makin lebat, majikan pergi ke dokter. Tapi lucunya, dokternya malah botak. Akhirnya majikan tanya ke suaminya yang lagi nuang sabun di kamar mandi. Pas dilihat sabun yang dipakai ternyata sabun mandi kucing. Selama ini majikan mandi pakai sabun Blacky. Karena kesel, majikan langsung ngiket suaminya pakai tali. Sekarang giliran dia yang dicabutin bulunya. Duh, kebayang nggak tuh rasanya? Majikan lagi cariin Blacky, tapi pas buka pintu, si Blacky lompat pakai kostum laba-laba. Majikan kaget, untung nggak jantungan. Si Blacky ngumpet lagi, dipancing pakai mainan kucing nggak mau keluar. Pas ditarik dari kolong, ternyata bukan Blacky. Ternyata Blacky sembunyi di paper bag warna hitam biar nggak kelihatan. Lalu majikan punya ide isengin balik. Pertama warnain muka pakai masker hitam, lalu ngumpet di rumah Blacky. Pas Blacky mau masuk ke rumahnya, dia pun kaget. Dan pingsan seketika. Hari ini cuaca panas banget. Majikan pengen minum yang seger dan nyuruh Blacky ambilin Coca-Cola. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Blacky. Dan bener aja, pas cola dituang, di situ kelihatan ada uang di balik plastiknya. Terus pas Blacky mau pup di taman, dia mengendus bau uang. Dan ternyata bener. Gak berhenti di situ, pas majikan mau